Jet tempur Rafale milik India rontok di langit Pakistan. Pesawat mahal produksi Prancis itu dipecundangi Chengdu J-10 yang merupakan buatan Cina. Indonesia yang sudah memesan 42 unit Rafale kini dihadapkan pada pertanyaan krusial. Apakah pembelian Rafale adalah langkah strategis atau hanya blunder bernilai triliunan rupiah? Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Prabowo beli puluhan jet tempur Rafale yang rontok di perang India versus Pakistan. Ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir, India dan Pakistan, bikin dunia terguncang. Kedua negara bertetangga sekaligus musuh bebuyutan saling serang dengan sengitnya. Pakistan mengklaim telah menembak jatuh 5 unit pesawat tempur Rafale milik Angkatan Udara India dalam bentrokan yang terjadi pada Rabu 8 Mei 2025 lalu. Klaim tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif. Klaim tersebut turut disebarkan media pemerintahan Cina, yakni The Global Times, yang direspons oleh Kedutaan Besar India sebagai disinformasi. Pemerintah India secara resmi tidak membantah maupun membenarkan klaim Pakistan tersebut. Sementara pejabat di Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pesawat tempur yang digunakan Pakistan dalam menyerang India berjenis Chengdu J-10 buatan Cina. Setidaknya 2 pesawat India, kata pejabat Amerika Serikat tersebut, dijatuhkan Pakistan. Perkembangan ini mempunyai keterkaitan dengan Indonesia. Sebab sama seperti India, Indonesia bakal menggunakan jet tempur Rafale yang diproduksi Prancis itu. Bahkan jumlah pesawat Rafale yang akan dimiliki Indonesia mencapai 42 unit. Apakah keputusan pemerintah Indonesia membeli pesawat Rafale buatan Prancis ini adalah blunder? Berdasarkan keterangan TNI AU, pesawat Rafale bakal tiba di Indonesia awal 2026 mendatang. Ini merupakan komitmen Prabowo Subianto yang kala itu masih menjadi Menteri Pertahanan. Kembali terbukti dalam konteks memberikan alutsista terbaik bagi TNI dan memperkuat pertahanan Indonesia. Sejak ditunjuk Joko Widodo menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2019 silam, Prabowo cukup aktif belanja alutsista. Sebelum membeli Rafale, Prabowo 2 tahun lalu lebih dulu menandatangani nota kesepahaman komitmen untuk pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat. F-15EX diklaim memiliki beberapa nilai plus, di antaranya kemampuan muatan sehingga dapat membawa lebih banyak senjata, sistem radar yang canggih, kecepatan sampai daya tahan maupun daya operasional yang panjang. Kementerian Pertahanan menyatakan proses pembelian F-15EX masih berjalan dan sedang menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan maupun pemerintah pusat. Kemudian pada Juni 2023, Prabowo mengungkapkan ke publik soal pembelian 12 buah pesawat tempur bekas Angkatan Udara Qatar Mirage 2005. Pembelian ini dimaksudkan sebagai transisi menuju penggunaan pesawat tempur Rafale. Meski bekas, Prabowo menampik bakal berdampak terhadap kualitas yang ditawarkan. Bisa kita pakai mungkin minimal 15 tahun, 20 tahun lagi, dan teknologinya sudah sangat canggih, kata Prabowo. Pembelian Mirage pada akhirnya batal disebabkan ruang fiskal yang terbatas. Pesawat tempur milik TNI AU jelas Prabowo sudah berumur tua dengan masa pakai di atas 30 tahun. Oleh sebab itu, Prabowo ingin melakukan peremajaan di semua pesawat tempur. Dari penjajakan yang dijalankan Kementerian Pertahanan dengan beberapa negara, Prancis lalu muncul sebagai mitra strategis Indonesia. Ini tergambarkan melalui intensitas Prabowo bertemu pejabat Prancis yang tercatat sebanyak 13 kali. Popularitas jet tempur Rafale menanjak lantaran spesifikasi yang melekat padanya. Pabrikan Rafale, Dassault Aviation, mengklaim pesawat mereka sebagai platform omni-role atau mampu melakukan berbagai misi, dari serangan darat dan laut, pengintaian, intersepsi, sampai support untuk melawan nuklir. Sejauh ini Rafale telah dipakai dalam operasi udara di Libya, Mali, Chad, serta terakhir di eskalasi India-Pakistan. Menanjaknya nama Rafale turut mengantarkan perusahaan yang menaunginya, Dassault Aviation, ke
jajaran 50 besar korporasi senjata global. Jet tempur juga mewakili reputasi Prancis sebagai eksportir persenjataan nomor 2 di dunia, hanya kalah dari Amerika Serikat. Pada periode 2014 sampai 2018, Prancis hanya mengekspor 23 unit Rafale, tapi popularitasnya terus meningkat. Periode 2019 sampai 2023, angkanya naik 4 kali lipat, 94 unit. Per akhir 2023, sudah ada 193 pesawat tempur Rafale yang dipesan tapi belum dikirim. Mayoritas pesawat yang sudah dikirim maupun masih dalam pemesanan punya target pasar negara-negara di luar Eropa, termasuk India dan Indonesia. India sejauh ini sudah mengoperasikan 36 unit Rafale dan pada April lalu menambah pembelian sebanyak 26 buah, merespon ketegangan wilayah dengan China dan Pakistan. Rontoknya 5 jet tempur Rafale di Pakistan memunculkan kecemasan bahwa pesawat ini tidak semumpuni seperti yang dibayangkan. Lalu, apakah keputusan pemerintah Indonesia membeli pesawat Rafale buatan Prancis itu adalah kesalahan besar? Fauzan Malutfi, analis pertahanan dari Jatosin yang sedang menempuh studi di Johns Hopkins University, menegaskan bahwa kesimpulan tidak bisa ditarik secara prematur. Ia menekankan bahwa dalam konteks perang modern, bentrokan udara bukan semata pesawat versus pesawat, melainkan bagian dari konfrontasi ekosistem militer yang kompleks, melibatkan sistem radar, integrasi komando, pertahanan darat, hingga taktik operasi. Fauzan memberi analogi perang itu seperti sepak bola, bukan cuma soal striker lawan back, tapi keseluruhan tim, pelatih, strategi, bahkan logistik seperti gaji dan fasilitas. Artinya jatuhnya pesawat Rafale jika benar terjadi tidak serta-merta mencerminkan kelemahan intrinsik pesawat tersebut, melainkan bisa jadi akibat dari kegagalan koordinasi atau dominasi sistem pertahanan lawan, paparnya. Bahkan jet tempur termodern seperti F-15 sampai F-16 hingga F-18 milik Amerika Serikat sekalipun tercatat pernah jatuh karena serangan kelompok yang lebih inferior. Artinya, kerentanan bukanlah indikator tunggal bahwa satu produk alutsista tidak layak beli. Di luar aspek teknis dan performa, pembelian alutsista seperti Rafale juga syarat dengan pertimbangan geopolitik. Indonesia memilih Prancis sebagian untuk mengurangi ketergantungan terhadap blok barat yang didominasi oleh Amerika Serikat. Prancis, meski anggota NATO, dikenal memiliki pendekatan strategis yang lebih otonom dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan. Keputusan ini tampaknya juga diarahkan untuk membuka peluang alih teknologi serta kerjasama industri. Selain proyek produksi amunisi dan telekomunikasi militer, pemerintah Indonesia juga melihat kemitraan dengan Prancis sebagai bentuk diversifikasi sumber senjata. Itu mengingat postur kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dengan kata lain, pembelian Rafale tidak dapat dinilai hanya dari aspek performa di medan tempur. Ia merupakan bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk memperkuat pertahanan udara, meningkatkan daya gentar militer, dan memperluas jejaring industri pertahanan nasional. Meskipun klaim Pakistan tentang jatuhnya pesawat Rafale milik India patut diperhatikan, bukan berarti Indonesia harus panik atau membatalkan pembelian. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah Indonesia merespon informasi ini dengan melakukan asesmen menyeluruh, di antaranya dengan meninjau ulang taktik integrasi alutsista, memastikan kesiapan ekosistem pendukung seperti sistem radar, pilot, dan pangkalan udara, serta menuntut transparansi dan jaminan dari pabrikan Dassault Aviation. Di saat yang sama, kritik publik soal transportasi kebijakan pertahanan juga semakin relevan. Fauzan menyebut bahwa selama ini komunikasi pemerintah kepada masyarakat terkait pengadaan alutsista cenderung normatif dan minim informasi mendalam. Hal ini perlu diperbaiki agar masyarakat dapat memahami urgensi, manfaat, dan risiko pembelian senjata berteknologi tinggi seperti Rafale. Satu hal yang jelas, tidak ada sistem pertahanan yang sempurna, tetapi kesiapan dan daya adaptasi, baik teknologi maupun strategi, adalah kunci dalam menghadapi dinamika konflik global yang terus berubah. Pemerintah Indonesia harus tetap cermat,
tidak reaktif namun juga tidak abai. Tribuners, Indonesia tidak perlu panik tapi harus tetap waspada. Khusus India dan Pakistan menjadi pelajaran penting bahawa alutsista tercanggih pun bisa rentan jika tidak didukung sistem pertahanan yang terintegrasi dan komando yang solid. Pemerintah Indonesia punya pekerjaan rumah besar, yakni memastikan bahawa investasi besar-besaran membeli puluhan jet tempur Rafale bukan sekedar belanja simbolik. Harus dipastikan duit triliunan rupiah yang dikucurkan merupakan bagian dari transformasi nyata menuju kekuatan udara yang mumpuni dan relevan di era peperangan modern. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.